Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Rusi Rusmita dari SD Negeri 4 Kebon Dalem akan menjabarkan sedikit mengenai video penerapan P5 yang dibuat di sekolah kami. Sekolah kami mengambil tema Gaya Hidup Berkelanjutan pada fase B kelas 4 dengan judul proyek Sekolahku Berseri dan Bertoga. Berseri dan bertoga itu singkatan dari bersih, sejuk, rindang, dan beraneka tanaman toga. Alasan kami mengambil topik mengenai sampah adalah karena hampir 75% siswa masih membuang sampah sembarangan walaupun sudah disediakan tempat sampah yang memadai. Selain itu, banyak sekali siswa yang tidak mengetahui mengenai cara pemilahan sampah yang benar karena kebiasaan sehari-hari mereka yang tidak pernah menerapkan pemilahan sampah. Melalui proyek ini, siswa diharapkan mampu mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, di antaranya 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, khususnya elemen akhlak kepada alam. Yang kedua, bergotong royong, khususnya elemen kolaborasi. Dan yang ketiga, kreatif, khususnya elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Pada alur perkembangan dimensi, kami menyesuaikan dimensi yang kami ambil, yaitu 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam dan subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Target yang ingin kami capai adalah terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri berperilaku ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, dimensi bergotong royong dengan elemen kolaborasi dan subelemen kerjasama. Target yang ingin dicapai adalah menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Yang ketiga dan yang terakhir, dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Target yang ingin dicapai adalah menemukan gagasan pikiran. Peserta didik dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan gagasan pikiran dan atau perasaannya sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Pada tahapan proyek alur kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan antara lain 1. Tahap pengenalan yang berisikan pengenalan terhadap jenis-jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar, baik di sekolah ataupun rumah. Yang kedua, pada tahap kontekstual, siswa mencari sumber dari berbagai media untuk diterapkan pada proyek. Tahap ketiga, tahap aksi. Di dalam tahap ini, peserta mulai melaksanakan proyek sesuai dengan ide dan gagasan pikiran yang mereka inginkan. Di dalam proyek ini, dalam tahap ini, proses pelaksanaan didokumentasikan ke dalam video dan foto. Yang terakhir, tahap tindak lanjut dan refleksi. Pada tahap ini, nantinya siswa mengisi angket refleksi yang telah dibagikan. Selanjutnya, mari kita memasuki tahap pada aktivitas 1.
Pada tahap aktivitas 1, guru menjelaskan secara singkat mengenai proyek P5 yang akan dikerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bu Anja di sini ingin menjelaskan tentang proyek P5 yang akan dikerjakan di sekolah kita. Nah, apa itu proyek P5? Proyek P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tema yang akan kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Apa itu gaya hidup berkelanjutan? Nah, nantinya kita akan memilah dan mengolah sampah yang ada di sekolah kita. Nah, di sekolah kita ada 3 tong sampah yang sudah disediakan di depan. Nantinya kita akan memilah sampah menjadi 3 macam. Yang pertama sampah plastik, kedua sampah ketiga sampah apa saudara? Sampah daun dan sisa makanan. Kemudian kita lanjutkan pada aktivitas 2. Siswa mengerjakan asesmen diagnostik awal yang terdiri dari 2 macam, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dari masing-masing peserta didik, baik itu pengetahuan mengenai sampah dan juga kebiasaan serta kondisi lingkungan di rumah mereka masing-masing. Sekarang kita memasuki aktivitas 3 tahap pengenalan. Di dalam tahap ini, guru membentuk siswa menjadi 3 kelompok secara acak, di mana kelompok A nantinya akan mendapatkan proyek untuk mengolah sampah daun atau sisa makanan. Kelompok B mendapatkan proyek untuk mengolah sampah kertas, dan kelompok C akan mengolah sampah plastik dan botol bekas. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk melihat secara langsung kondisi tempat pembuangan sampah di sekolah. Hal ini bertujuan mengenalkan siswa bahwa sampah yang ada di sekitar mereka, terutama di sekolah, perlu dipilah agar bisa dikelola atau diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Pada aktivitas 4 ini memasuki tahap kontekstual, di mana siswa mencari informasi mengenai cara pengelolaan sampah yang baik. Dari sini juga nantinya siswa akan memiliki gagasan atau ide untuk mengolah sampah menjadi barang yang lebih berguna. Sebagian besar siswa memilih untuk mencari referensi dari channel YouTube karena menurut mereka pada channel YouTube sudah tersedia lengkap informasi bahkan tutorial cara mengolah sampah yang baik.
Aktivitas 5 merupakan tahap aksi yang pertama. Pada aksi yang pertama ini, siswa bersama-sama menempelkan stiker macam-macam pemilahan sampah pada tong sampah yang sudah tersedia di depan kelas. Kebetulan, pada sekolah kami sudah tersedia 3 buah tong sampah di depan masing-masing kelas, akan tetapi belum pernah diterapkan pemilahan sampah. Kita akan menempelkan stiker pemilahan sampah. Ya. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan memilah sampah secara bersama-sama di tempat pembuangan akhir sampah di sekolah. Yang nantinya sampah-sampah tersebut akan diolah oleh masing-masing kelompok. Pada aktivitas 6 akan diperlihatkan video kelompok A yang menjalankan proyek pengolahan sampah daun menjadi kompos. Pada video ini dijelaskan bahwa kelompok A mengolah sampah daun kering yang banyak terdapat di sekitar sekolah menjadi kompos dengan mencampurkan larutan EM4, air, serta sedikit gula pasir. Fungsi dari larutan EM4 tersebut adalah untuk mempercepat pembusukan daun sehingga pupuk kompos bisa segera terbentuk. Hasil dari pupuk kompos tersebut mereka gunakan untuk menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga dan juga tanaman lainnya. Tanaman toga sendiri sangat bermanfaat apabila terjadi sebuah keadaan darurat di sekolah, misalnya terluka saat bermain ataupun mimisan. Dengan kegiatan ini, siswa juga diajarkan untuk mengenali berbagai macam tanaman toga yang bermanfaat sebagai obat alternatif dari alam. Ini hasil pupuk kompos yang kita buat. Meredakan flu dan perasaan. Ini tanaman bilik untuk mengatasi
Aktivitas 7 diisi dengan video tahap aksi yang dilakukan oleh kelompok B. Di sini, kelompok B melaksanakan proyek mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang. Dari kegiatan ini, dihasilkan kertas daur ulang yang bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk membuat kerajinan atau sebagai kertas berhitung. Pada kegiatan kelompok B, ada beberapa proses yang dilakukan, antara lain 1. Memotong kertas menjadi kecil-kecil. 2. Merendam kertas dengan air agar lebih lunak. Dan yang ketiga, menghaluskan kertas dengan blender menjadi bubur. Setelah kertas menjadi bubur, maka langkah selanjutnya adalah mencetak kertas dengan cetakan. Kemudian, menjemur kertas yang sudah dicetak di bawah terik sinar matahari. Untuk membuat kertas daur ulang, pertama-tama kita rendam kertas yang sudah dipotong-potong kecil. Setelah beberapa menit blender sampai halus seperti bubur. Taburkan bubur kertas dengan air di dalam wadah. Dari beberapa proses tersebut, kendala yang terbesar adalah pada proses cetak, karena rentan sekali kertas tersebut robek ataupun hancur saat dipindahkan ke kain untuk menjemur. Selain itu, intensitas cahaya matahari pada waktu menjemur juga mempengaruhi lama tidaknya hasil pencetakan kertas tersebut kering. Aktivitas 8 berisi kegiatan aksi kelompok C yang melakukan proyek pengolahan sampah plastik dan botol bekas menjadi ekobrik. Kami akan membuat ekobrik dari botol dan plastik bekas. Pada kegiatan kelompok C, ada beberapa proses yang dilakukan, antara lain 1. Memotong plastik atau bungkus makanan menjadi lebih kecil dengan tujuan agar mudah dimasukkan ke dalam botol. Yang kedua, setelah terkumpul, potongan plastik tersebut dimasukkan ke dalam botol. Jangan lupa untuk dipadatkan dengan tongkat atau alat lainnya. Tujuannya agar ekobrik dapat kokoh saat nanti disusun. Yang ketiga, setelah terkumpul, ekobrik tersebut disusun menjadi barang-barang yang berguna, misalnya menjadi kursi atau rak buku. Penyusunan tersebut menggunakan selotip yang kuat agar kokoh dan tidak mudah rusak saat dipakai. Kegiatan terakhir yang dilakukan pada pelaksanaan proyek B5 adalah mempresentasikan hasil karya siswa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergiliran oleh masing-masing kelompok. Setiap kelompok memaparkan proses dan hasil yang diperoleh dari proyek mereka. Hal itu bermanfaat untuk menambah pengetahuan siswa yang lainnya. Setelah adanya presentasi, dilakukan pengisian lembar refleksi peserta didik untuk mengetahui sejauh mana siswa melaksanakan proyek P5 dan pengaruhnya bagi diri mereka serta lingkungan sekitarnya.
Sekian video pelaksanaan proyek P5 di sekolah kami. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.